Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madrasah Informasi seputar madrasah. Petunjuk teknis atau Cuknis Pos Madrasah tahun 2022 sudah terbit. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengelola pos? Mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Yang paling penting untuk menyusun RKM 2022 nanti adalah ini ya, bab 4. Jadi perhatikan bab 4 dan Bapak Ibu. Ini bab 4 ini harus di luar kepala semua ini. Ya, di luar kepala artinya sudah nggak perlu lihat lagi gitu, tapi udah tahu ada di bab berapa, ada di halaman berapa, ada di tabel berapa gitu ya. Ini bab 4 ini kan hanya berapa halaman ini? Dari halaman 27 sampai dengan halaman nggak banyak kok halamannya, 27 sampai dengan dia sampai dengan larangan-larangan ya. Nih, sampai dengan halaman 40. Sampai dengan halaman 40 ya. Nah ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan nih, 41 nih. Larangan ya. Karena banyak juga yang nanya ke saya, Pak, aturan detail untuk yang bisa dibelanjakan nggak ada lagi ya? Iya, karena memang diberikan kebebasan madrasah mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, mencari kegiatannya sendiri, menganggarkan. Yang perlu diperhatikan adalah yang larangan-larangannya. Jangan sampai masuk ke yang dilarang. Ini kan ada nih, yang di dalam tabel kan ada nih yang tidak boleh dibelanjakan. Kemudian tadi yang di bawah kan ada larangan-larangan. Kan ada juga yang menanyakan, Pak, kalau untuk di sini kan nggak ada disebutkan lagi nih apa yang pembangunan fisik ada di bawah di larangan. Ya. Nih. Yang dibolehkan itu adalah ini, rehab, ya. Rehab ringan, tapi rehab sedang berat tidak bisa. Jadi nanti tinggal lihat definisi apa tuh sedang berat itu yang seperti apa. Nggak boleh juga membangun gedung atau ruangan. Satu-satunya yang bisa untuk dibangun adalah WC gitu ya, toilet. Tuh, kalau dana pos. Ini mungkin di sini kita bisa kupas lagi satu persatu untuk sekedar mengingatkan kembali. Sebenarnya sudah banyak dikupas tuntas ini oleh teman-teman di madrasah, di grup ataupun yang japri ke saya. Ini bisa Bapak Ibu lihat ya, mulai dari pembukaan babnya gitu ya, bab 4 ini terkait dengan persentase alokasi belanja pegawai ya. Kalau yang ini kan masih normatif nih sesuai dengan SBM. Jadi Bapak Ibu juga harus punya SBM ya Bapak Ibu ya. Caranya gampang, kalau mau dapatkan SBM ini ketik aja SBM 2022. Itu nanti dapat tuh di Google, tinggal di-download aja. Ya, jadi maupun negeri, swasta harus punya nih SBM-nya nih. Karena nanti untuk merefer ke honor-honor dan segala macamnya gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga bukan lebih tahu dari Bapak Ibu, enggak, tapi karena saya sudah baca SBM-nya, sudah baca tentang perpajakannya, juga Kavia juga begitu, Mbak Ine juga gitu, kita baca aturan yang terkait. Nah, itulah yang kita sampaikan gitu. Nah, Bapak Ibu juga harusnya punya tuh dokumen yang sama. Harus punya SBM 2022 gitu ya. Kemudian jadi di grup itu tidak menjadi sebagai yang bertanya, tapi sebagai yang memberikan klarifikasi sebaiknya gitu ya. Karena hal-hal yang basic pun masih banyak yang bertanya. Kemudian yang penting itu adalah mungkin kalau kita langsung ke nomor 7 ya. Batas maksimum penggunaan BOP untuk belanja pegawai. Ini juga banyak yang nanya nih, apakah cuma honor-honor aja? Tidak, tapi honor dan kegiatan nih ya. Jadi banyak juga yang mengeluarkan honor-honor kegiatan. Honor kegiatan itu ya honor panitia,
honor narasumber dan segala macamnya. Apakah upah tukang masuk? Upah tukang enggak. Tapi dia yang terkait dengan honor. Nah, di sini kan banyak juga yang masih nanyakan apakah juga masuk honor kegiatan. Jawabannya ya, itu sama, enggak ada berubah dari tahun sebelumnya sama. Jadi dihitung berapa honor rutin dan honor-honor lainnya yang non rutin yang terkait dengan kegiatan, itulah yang masuk dalam limit 50%. Ini ya. Jadi sudah dinaikkan Bapak Ibu limitnya. Nah, beruntunglah kalau madrasah yang memang alokasi bosnya besar. Ya, alokasi bosnya besar akan lebih leluasa menentukan alokasinya. Nah, makanya kita bikinkan aturan berikutnya ya. Dan dari total dana bos BOP yang diterima oleh madrasah dalam 1 tahun dengan ketentuan kebutuhan untuk belanja pegawai tersebut harus melampirkan analisa kebutuhan guru berdasarkan jumlah pegawai yang ada dan disetujui oleh kantor Kemenak. Nah, di sini nih kuncinya nih Bapak Ibu. Peran Kemenak kembali lagi sangat kuat di sini gitu ya. Karena yang tahu kondisi madrasah itu kan yang terdekat kan Kemenaknya. Apakah benar nih kebutuhan gurunya memang sekian? Apakah benar memang gurunya sekian gitu. Ini harus ada kelihatan gitu. Kemudian apakah ada memang ketetapan dari kepala madrasah dan yayasan gaji guru itu sekian, 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 dan sekian gitu. Itu harusnya di-SK-kan. Gitu. Karena itu banyak juga yang nanyakan, itu bagaimana Pak? Ya itu harusnya SK kepala madrasah yang sebagai manajer di madrasahnya dia yang menetapkan yang tertinggi itu berapa, kemudian berikutnya berapa, itu ditetapkan oleh kepala madrasahnya. Nah caranya diskusikan dengan yayasan, diskusikan dengan para guru, diskusi dengan komite madrasah gitu, baru ditetapkan dalam SK. Baru nanti dibuat matriksnya, matriks tabel gaji guru dan tenaga kependidikan. Nah, dibikin seperti itu Bapak Ibu, gitu ya. Baru disesuaikan dengan kondisi keuangan madrasah. Nah, apakah satu-satunya bos menjadi sumber dana? Tidak harusnya. Bisa diambil dari kalau ada dari sumber dana lain. Jadi itu bukan double counting gitu ya. Misalnya begini nih, ditetapkan gajinya itu adalah UMK 1,5 juta. Bos itu hanya bisa cover sampai dengan 1 juta. Yang 500-nya lagi bisa dicari dari sumber lain gitu supaya untuk bisa memenuhi 1,5 juta itu gitu. Misalnya dari yayasan atau dari komite atau dari Bosda kalau dapat gitu ya. Dan kalau dibolehkan itu nggak masalah gitu, itu nggak double counting. Tapi memang ada SK-nya bahwa range gaji guru itu atau skala gaji di madrasah tersebut adalah sekian, adalah ini gitu ya. Mulai dari yang senior sampai yang junior, yang beban kerjanya besar, beban kerjanya kurang, itu ada skala gajinya. Itulah yang disebut dengan merit system. Jadi tidak hanya senioritas, tapi juga melihat beban kerja. Itu yang kombinasi antara beban kerja dengan senioritas, itu yang disebut dengan sistem gitu, menggabungkan. Bisa saja nanti yang junior, yang beban kerjanya besar, itu gajinya sama dengan yang senior, tapi hanya tugasnya ngajar gitu. Itu bisa jadi nanti seperti itu gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh para kepala madrasah gitu. Kemarin kan waktu seminar itu saya menarik sekali tuh salah satu narasumbernya madrasahnya tidak mengandalkan bos, Kafia, Mbak Ina. Tapi dia mengembangkan karena memang dia kepala madrasahnya punya jiwa entrepreneurship, dia bisa kembangkan madrasahnya menjadi branding yang dipercaya oleh lingkungan masyarakatnya. Jadi banyak sumber-sumber potensi pendapatan yang dia bisa dapatkan, akhirnya gaji gurunya bisa setara dengan UMK gitu. Dan itu tidak mengambil dari bos gitu. Dan bos itu hanya kontribusi saja gitu. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan gitu ya. Nah, ini juga kita memperhatikan ini, tapi ya mohon maaf memang belum bisa memenuhi ya, bahwa harusnya basisnya itu kan UMK, 100% UMK. Cuman kan kalau mengandalkan dana bos saja tidak cukup, dana bos akan habis tuh untuk gaji guru, honor guru gitu. Nah, makanya kita buat alternatif-alternatifnya. Yang pertama itu berdasarkan beban kerja yang saya sebutkan tadi, baik yang rutin maupun insidentil. Yang rutin itu misalnya jadi bendahara bos, dia guru merangkap jadi bendahara bos. Kemudian kalau yang insidentil ya jadi panitia ujian segala macam.
dielaborasi saja dalam satu skema beban kerja. Tapi ini pilihan ya, karena ada juga yang memang alokasinya sudah besar, dia nggak mau pakai ini gitu. Lebih bagus dipisah. Gaji rutin UMK, kemudian honor kegiatan, dia terpisah. Nah, itu nanti kan paling konsekuensinya adalah dipajak. Yang gaji rutin kenanya PTKP, PPh 21 yang rutin, kemudian kalau yang insidental kenanya final 5% gitu ya dari honor yang dia terima, nggak ada masalah. Gitu. Nah, kasihan kalau yang gajinya kecil, misalnya gaji rutinnya cuma 900.000, kemudian honor kegiatan dibuat terpisah. Nah, honor kegiatan itu udah kenanya final tuh pajaknya gitu. Sementara yang gaji rutinnya karena dibuat PTKP nggak kena PPh 21 kan, karena masih dibuat PTKP. PKP-nya penghasilan kena pajaknya masih minus gitu. Nah, penghasilan finalnya dari kegiatan itu berapapun besarnya kena final gitu, dikali 5%. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian nih UMK ya, UMK kalau mencukupi bisa sebesar UMK. Nah, ini kan terobosan ini Bapak Ibu kan. Selama ini kan bingung nih mencari. Tahun lalu kita mau memunculkan ini kafia tapi belum berani. Tapi tahun sekarang kita cari skemanya, dia dibantu oleh kafia juga, oleh Mbak Mei juga memikirkan. Kita akhirnya bikin dua skema. Kalau alokasi bosnya cukup, bisa setara dengan UMK, gitu ya, UMK setempat. Kalau yang tidak cukup, bisa menggunakan 50% atau nih persentase tertentu. Jadi jangan dipaksakan juga dia. Jangan dipaksakan juga 50%, karena memang nggak cukup. Kalau dipaksakan 50%, habis dana bosnya, nggak bisa untuk yang lain. Gitu. Nah, ini juga nih, yang poin C, mempertimbangkan keaslian alokasi untuk kebutuhan lainnya, gitu ya. Jangan tersedot habis untuk gaji, gitu ya. Karena memang kan masih jadi perdebatan itu, bos itu kan operasional itu kan bukan untuk gaji. Nah, itu kan masih jadi perdebatan juga. Makanya dulu kan sempat hanya 15% disediakan gitu. Nah, kemudian ini nih, dalam memperhitungkan kewajaran nilai honor yang tadi ditetapkan di sini, itu mempertimbangkan sumber lainnya juga gitu. Ya. Perlu mempertimbangkan sumber lainnya seperti dana komite serta dari APBD. Jadi yayasan ikut juga, terutama yang yayasan yang besar-besar ya, kan bisa lihat juga, oh ternyata madrasah kita ini perlu disupport sumber dana untuk gaji gurunya biar sejahtera gitu. Biar dia fokus mengajarnya dan meningkatkan mutu madrasahnya. Kalau mutu madrasah meningkatkan berarti branding madrasahnya kan naik. Value madrasahnya kan naik gitu. Jadi masyarakat pun percaya ke madrasahnya, jadi kan menaikkan trust gitu. Menaikkan trust, ya dia mendaftarkan siswanya ke sana, ya tinggal nanti kesepakatan dengan orang tua siswa, dana kontribusi orang tua siswa berapa kan bisa ditetapkan seperti itu ya. Itu istilahnya marketingnya gitu. Ada segmentasinya gitu. Yang penting kita punya competitive advantage, keuntungan bersaing bagi madrasah kita gitu ya. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan dalam tabel-tabel nih. Kita nggak pisahkan lagi yang BOP dengan bos. Ini sama berlaku semua gitu. Untuk honor, ada honor rutin, ada honor output kegiatan. Ya. Jadi yang dihitung 50% itu bukan hanya honor rutinnya saja, tapi honor output kegiatan juga. Ya. Untuk honor ekstrakurikuler, honor panitia, dan segala macamnya. Honor operator juga. Kalau yang dia sifatnya penugasan insidentil, tidak yang rutin sebagai staf di madrasahnya, ya. Itu bisa dimasukkan ke dalam honor operator. Kegiatan. Nah, kita bagi lagi ke dalam 16 komponen. Kalau dulu kan kita bagi 16 komponen itu kafia ya. Itu kan di satu sisi memang membantu, tapi di satu sisi mengunci gitu. Nggak leluasa lagi untuk madrasah mengembangkan kebutuhan belanjanya. Nah, ini kita tinggal garis besarnya adalah rutin dan non-rutin. Non-rutin ya untuk operasional. Kalau kita masuk ke EDM, yang rutinnya adalah yang non-EDM kan ini. Kalau yang non-rutin ini yang untuk peningkatan mutu yang hasil EDM kan ini jelas di sini. Ya. Yang rutin yang mana? Listrik, telepon, air,
Kemudian uang keamanan, langganan, pemeliharaan rutin dan segala macam kan masuk rutin, gitu ya. Tapi itu nanti kedepannya juga akan kita pikirkan akan masuk ke EDM juga nanti. Nah, yang non rutin ya yang berdasarkan dari hasil EDM, misalnya untuk kegiatan peningkatan mutu pembelajaran, untuk meningkatkan disiplin dan segala macam. Ada yang 5 aspek itu kan ya, nanti yang dilihat ya di sini. Kemudian di sini juga sudah kita masukkan untuk yang sekolah inklusi nih, untuk yang berkebutuhan khusus. Termasuk yang honornya juga kita sudah masukkan. Yang untuk honor bagi guru-guru yang ini menjadi salah satu beban kerja juga ini untuk yang inklusi ya, pendamping pendidikan inklusi. Sudah kita masukkan ya. Kemudian ini kegiatan khusus ya untuk COVID. Tahun depan mudah-mudahan ya COVID-nya semakin berkurang ya, tapi kan ada PTM tuh, pertemuan pembelajaran tatap muka ya. Akan ada persiapan yang harus disiapkan. Nah, ini masuk di sini ya, kondisi khusus yang membuat tempat cuci tangan pakai sabun, tisu dan segala macamnya. Lain-lain nih, biaya nasi bank untuk transfer dan segala macam ini Katia. Kan biasanya kalau antar bank kan itu kena itu 6.500 kan ya. Nah, kemudian ada nih yang untuk belanja online, kan ada ongkos kirim yang terkadang lupa dimasukkan gitu ya. Itu bisa diakomodir di sini. Kemudian yang penting lagi juga di sini saya scroll aja ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri-sendiri. Yang penting harus punya ini. Yang honor-honor, yang honor proktor ini disesuaikan lagi nih dengan terminologinya. Kan sekarang tidak lagi ujian, tapi asesmen ya, disesuaikan. Ini honor operator bisa OB, bisa OK ya, kan banyak juga yang nanyakan tuh. Sesuai dengan penugasannya. Kemudian untuk guru sertifikasi, yang in-passing maupun yang belum in-passing, kita nggak melihat ke situ lagi, yang penting ajas pemerataan dan berkeadilan gitu ya. Bisa dilihat nanti yang honor guru itu, saya lihat di mana ya. Bentar. Pak Farman sambil mencari ya mungkin sambil ngobrol. Jadi ini menurut saya Juknis di tahun 2022 ini udah sangat mengakomodir banget ya detail-detail yang di tahun-tahun sebelumnya belum ada gitu. Misalkan tadi soal honor m-banking ya, transfer antar bank. Itu nanti kita rencananya dalam waktu dekat kan akan menyediakan fitur internet banking ya Pak Farman untuk seluruh madrasah yang menerima dana BOS gitu. Nah, saat ini sedang dilakukan pooling nih Bapak Ibu, seberapa perlunya gitu ya. Mas Heru mungkin bisa di-share Mas Heru link poolingnya ya, ada Google Form-nya, nanti silahkan diisi tuh. Kita lagi mendata sebanyak-banyak mungkin ya sampelnya ya Pak Farman ya, dari Sabang sampai Merauke nih, biar tahu seberapa kebutuhannya, untuk kemudian kita usulkan ke bank penyalur gitu. Karena untuk memberikan akses m-banking ini kan tentunya ada effort ya Pak Farman yang harus dilakukan oleh bank penyalur. Nah, kita mau memastikan bahwa nanti ketika fitur itu sudah disediakan, itu juga bisa digunakan secara optimal gitu, benar-benar sesuai kebutuhan gitu. Nah, kita mau memetakan nih kebutuhannya apa, sejauh apa dan lain sebagainya. Mas Heru boleh dibantu share di link YouTube ya, di komen YouTube Madrasah Reform ya. Terus tadi menarik lagi juga soal inklusi nih Pak Farman ya. Saya cukup sangat mengapresiasi nih ya. Jadi 2 hari kemarin ini ada seminar penjaminan mutu madrasah ya, di mana kita juga mengundang perwakilan madrasah, beberapa madrasah gitu untuk sharing praktek baik di lingkungan madrasah mereka gitu ya. Nah, ada sebuah cerita dari madrasah inklusi di Ungaran Pak. Ini memang udah cukup terkenal juga ya. Itu saya ngobrol sama kepala madrasahnya itu. Dulu tuh madrasahnya itu karena berada di wilayah terpencil gitu Pak Farman ya. Jadi hidup segan mati tak mau gitu intinya gitu ya. Lalu kemudian memberi perhatian khusus nih bagi
anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan membuka kelas inklusi ya gitu. Nah ternyata malah jadi maju di situ Pak Farman sekarang jadi percontohan gitu, luar biasa ya. Jadi maksud saya itu itulah bisa strategi inovasi tata kelola itu Mbak. Ya betul. Mengambil competitive advantage-nya di situ gitu. Ya betul. Pangsa pasarnya dia ambil dari situ kan gitu Mbak. Ya betul. Di branding dia kan gitu. Nah, dan ketika ini juga sekarang dalam sistem anggarannya udah diakomodir oleh di Juknis ini, itu kan sangat membuka peluang nih ya. Soalnya saya tanya Pak Farman itu kan dia levelnya madrasah ibtidaiyah. Itu orang tua itu cukup kesulitan mencari jenjang berikutnya Pak Farman. Jadi udah MI-nya di situ memang anaknya udah berkembang dengan baik nih anak-anak berkebutuhan khusus ini. Orang tua merasa sangat terbantu lah intinya ya, ada madrasah yang membuka kelas inklusi gitu. Tapi kemudian ketika sudah lulus Pak Farman, itu nggak banyak sekolah yang mengakomodir gitu loh Pak, yang kelas inklusi ini. Akhirnya kan jadi gimana ya, kayak perjuangannya 6 tahun kan jadi seperti seperti putus terus jadi ya putus gitu, nyari yang di wilayah sekitar nggak ada. Ini mungkin bisa jadi inspirasi nih buat Bapak Ibu pengelola madrasah di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan ya. Jadi di Juknisnya diakomodir, kemudian kebutuhannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada kebutuhan di jenjang-jenjang berikutnya nih, selain madrasah ibtidaiyah lah. Mungkin yang kayak MI Ungaran ini juga nggak banyak Pak, saya rasa di Indonesia ini ya, yang inklusi itu masih sangat terbatas jumlahnya. Terus juga level-level lanjutannya juga masih sangat kurang seperti itu. Wah ini terima kasih nih buat tim Juknis Bos 2022 ini, pokoknya mengakomodir semaksimal mungkin ya Pak Farman apa yang jadi keluhan, pertanyaan dan lain sebagainya. Ya Mbak Ina, saya lanjutkan ya. Termasuk juga dalam ini yang saya sebutkan tadi ya, perbaikan atau pembuatan WC. Jadi yang satu-satunya bisa dibangun itu adalah WC Mbak Ina. Karena ya itu tadi sanitasi itu kan perlu. Orang kan kalau kebelet pipis kan nggak bisa ditahan Mbak Ina. Nah, dan sarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan. Ini karena begini Mbak Ina, sering tuh yang dibedakan tuh yang disediakan itu adalah WC gurunya, WC siswanya belakangan gitu. Nah, harusnya yang diperhatikan adalah dari sisi kebutuhan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Karena kan memang harus dipisahkan Mbak Ina, dan harus diingat juga Bapak Ibu, walaupun dia masih tingkat MI, masih siswa perempuan, peserta didik perempuan, itu kalau sudah kelas 5 atau kelas 6 itu kan sudah ada yang haid Mbak Ina. Dia kan butuh sarana fasilitas WC ini gitu kan. Ya, yang harus terpisah ya. Betul, harus terpisah. Baru nanti kalau dananya cukup, baru memperhatikan rasionya gitu. Jumlahnya sebanding nggak sama siswanya ya. Yang penting ada dulu untuk laki-laki dan perempuan. Dan kalau berikutnya mencukupi rasionya, berapa siswa, berapa kebutuhan WC-nya, kemudian naik ke level berikutnya baru perhatikan untuk guru sama untuk peserta didiknya gitu. Jadi seperti itu cara merencanakannya gitu Mbak Ina. Jadi ini sudah kita pertimbangkan juga. Gitu. Kayaknya sederhana nih Pak Farman ya, tapi kadang-kadang orang tua itu juga mau memasukkan anaknya sekolah di suatu tempat tuh kadang kan juga ngelihat itu ya Pak Farman ya. Kalau saya sendiri sih kayak gitu ya, mana sih fasilitasnya, kamar mandinya di mana, dipisah apa enggak, kayak gitu-gitu. Namanya juga orang tua ya, pasti kan maunya was-was gitu ya ketika anak-anak di lingkungan sekolah itu pengen memastikan gitu. Ya kemarin tuh saya kan jadi salah satu moderator di satu sesi tuh Mbak Ina. Ya, salah satu strategi memunculkan trust dari orang tua siswa adalah salah satu pertama yang dia kerjakan adalah merapikan WC dan toiletnya Mbak Ina. Jadi, ya betul Pak Farman. Ya, karena itu biasanya yang terlupakan karena tempatnya di belakang. Terus ya sama juga gini kalau ada pepatahan Pak, kalau mau lihat karakter orang lihat aja dari kamar mandinya, misalkan gitu ya. Itu biasanya tempat yang paling pribadi ya. Ya betul. Nah, jadi itu strateginya dan ternyata strateginya tepat Mbak. Melihat WC-nya bersih, nyaman, wangi, ya orang tua siswa jadi percaya ini WC-nya aja bersih gitu, berarti memang madrasahnya memperhatikan hal-hal yang pribadi, yang detail untuk hak si siswanya gitu. Itu Mbak Ina.
Jadi ini Iya, mungkin betul. baca. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Farman di Ya. YouTube nih, paling banyak kan Ya. itu honor apa yang boleh dihonori panitia apa aja. Berarti ini udah di Juknis yang ini detail ya Pak Farman ya. Ya, ya. Honor-honor kepanitiaan apa aja sih yang boleh Ya. dibayarkan dengan Ya. dana bos ini gitu. Terus kalau saya lihat Pak Farman ini kan banyak juga mengakomodir soal sarana prasarana ya Pak Farman ya. Jadi mungkin kalau menurut pengetahuan saya, jadi intinya Bapak Ibu ini harus melakukan EDM, analisa melalui EDM dengan baik, menyusun RKAM dengan baik, karena itu nantinya juga akan jadi basis kebijakan dalam memberikan bantuan afirmasi ya Pak Farman ya. Ketika dapat bantuan afirmasi itu, berarti kan kelonggaran anggarannya semakin ada gitu ya. Jadi bisa mengakomodir nih kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lebih ke sarana prasarana itu. Kalau dengan dana bos yang terbatas ini kan nggak boleh juga langsung semua dialokasikan untuk belanja sarana prasarana kan ya Pak Farman ya? Ada batasannya nggak sih Pak? Jadi begini Mbak Ina, memang kita nggak patok ya EDM berapa persen, non EDM berapa persen. Silakan identifikasi kebutuhannya dulu, yang urutan personal berapa, yang EDM berapa, dan bagaimana cara menganggarkannya. Dahulukan yang operasional rutin dulu untuk listrik, telepon, air, gaji guru itu sudah dahulukan. Karena apa? Kalau itu nggak didahulukan nanti langsung peningkatan itu nggak ada untuk listrik, telepon, air, nggak ada gaji guru kan juga jadi malah menghambat kegiatan di madrasahnya kan. Nah itu yang diperhatikan dulu gitu, baru nanti masuk ke EDM. Nah sambil kita memperhatikan itu, jangan dihapus EDM-nya. Nanti EDM itu kan menjadi salah satu bahan penilaian untuk bantuan afirmasi dan bantuan kinerja. Kan sudah muncul tuh di portal bosnya Bapak Ibu tuh, bos BKBA itu. Kan walaupun alokasinya masih nol, karena belum tentu semua madrasah dapat. Nanti akan dilihat EDM dan RKM-nya gitu. Nggak apa-apa EDM, RKM-nya, persentasenya untuk EDM-nya cuma 20% ya nggak apa-apa. Karena memang kebutuhan operasionalnya yang besar gitu ya. Terutama yang madrasah-madrasah yang dapat alokasi bosnya terbatas gitu ya, kecil. Sudahlah siswanya dikit, dikurangi lagi gitu kan, karena memang alokasi proporsionalnya sedikit gitu ya. Nah kemudian ini yang juga yang kita perhatikan nih, boleh menganggarkan untuk THR atau honor ke-13. Ini jangan diasumsikan jadi 14 kali gaji ya Bapak Ibu ya, bukan dan garis miring atau bukan dan di sini tapi atau. THR itu bisa disebut gaji ke-13, disebut juga dengan THR. Nah ini, tapi juga dengan memperhatikan kemampuan keuangan madrasahnya gitu ya. Ini memang harusnya hak-hak kita sebagai pegawai sudah mulai kita perhatikan. Ya. Dan itu ada linknya tuh ya Pak Farman ya di dalam Juknis nih. Tuh, nih luar biasa loh detailnya ya. Jadi Juknis yang kali ini tuh pokoknya semakin improve ya Pak Farman ya. Luar biasa nih. Ini timnya Pak Farman, Mbak Fia, Mbak Mei yang nyusun nih. Ya, Mbak Fia sama Mbak Mei lah yang orang lapangan yang tahu keluar. Ya, betul. Masukannya pasti dari Mbak Fia sama Mbak Mei ya yang menjembatani gitu ya. Pak Farman, ini masih ada waktu sedikit nih Pak. Ya. Satu lagi Mbak Ine. Ya, boleh Pak. Yang penting nih 113 nih Bapak Ibu. Ya. Yang nanyakan yang sertifikat, sekarang kita nggak lihat lagi invasing dan non invasing, tapi kita lihat tadi pemerataan dan segala macam. Misalnya begini, di SK Kepala Madrasah ditetapkan standar skala gaji itu adalah 2 juta. Nah, kalau yang sertifikasi, yang invasing atau yang non invasing, berapa gaji per bulannya? Kalau dia memang belum mencapai 2 juta, kekurangan itulah yang ditambahkan. Tapi kalau dia sudah kelebihan, ya harusnya nggak perlu lagi ditambahkan gitu. Mungkin kelebihan jam mengajarnya yang dimasukkan sebagai tambahan jam mengajar. Itu saja arti dari pemerataan dan berkeadilan itu. Silakan Mbak Ina, Kak Fia. Farman. Boleh Mbak Ina? Silakan Mbak Fia. Silakan. Boleh Mbak sedikit ke Mas Farman. Ini supaya didengarkan oleh madrasah yang mengikuti Q&A pagi ini. Mas Farman gimana kalau seandainya ada kasus madrasah tersebut mempunyai anggaran yang banyak karena siswanya banyak Mas. Dia terus mampu sebetulnya membayarkan gaji gurunya itu sesuai dengan UMK. Namun pada saat dibuat analisis daftar pembayarannya itu melebihi dari 50% Mas. Nah gimana tuh solusinya? Ya kita baca di poin 7 ini ya Kak Fia ya.
kan sebenarnya kembali lagi itu analisa kebutuhan madrasah itu. Nah, di sini poin 7 kita lihat ya. Ada nggak kalau dia melebihi, jika berdasarkan nih Kavia, tetap di halaman 28 nih Kavia ya. Jika berdasarkan perhitungan kebutuhan belanja pegawai madrasah, jumlah belanja pegawai melebihi persentase yang ditetapkan di atas yang 50% ini, maka madrasah harus menyampaikan justifikasinya atas kelebihan tersebut untuk diverifikasi dan disetujui oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota setempat. Jadi kembali lagi nih, apa analisa kebutuhannya, kemudian itu diverifikasi. Nah, ini kuncinya di sini Kavia. Artinya masih ada ruang, gitu. Tapi itu tadi memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan belanja pegawai dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya Kavia, gitu ya. Yep. Karena mungkin dia sudah besar alokasinya. Artinya untuk yang belanja kegiatan juga sudah terpenuhi. Nah, tinggal belanja pegawainya perlu penyesuaian karena melebihi 5%. Nah, justifikasinya di sini. Silakan nanti ya berdiskusinya dengan kantor Kementerian Agama setempat gitu. Ya. Yang penting justifikasinya disiapin ya Pak Farman Ya, ya, kenapanya. Betul. Bukti dukung ya Mbak Ina bahwa Ya, ini memang membutuhkan. Ya. Satu lagi Mas, biar didengarkan sama madrasah nih, ini yang baru penginputan di aplikasi Erkam terkait dengan yang tadi yang biaya lain-lain itu. Berarti misalnya retribusi dari bank atau biaya ongkir atau apa. Jadi pada saat nanti bekerja di aplikasi, nanti tetap memilih yang pilihan biaya lain-lain ya Mas, dimasukkan sesuai dengan yang kegiatan relevannya. Ya. Oh, ya. Itu agak lama mengerjakan Mas Panji mengerjakan untuk yang lain itu karena memang ternyata waktu di set di aplikasi ternyata nggak mudah juga Kavia. Kan saya mintanya ke Mas Panji menu lainnya itu nanti bisa memberikan keterangan gitu ya. Nah itu tidak simpel juga di sistem karena keterangan itu kan harus naik ke database kan gitu. Ya. Jadi penyimpanannya itu bisa macam-macam banget. Itu yang Mas Panji memikirkannya bolak-balik belum ketemu. Ya benar-benar. Tapi mudah-mudahan kita bisa segera carikan solusinya untuk yang lainnya itu, termasuk yang tadi biaya itu masuk ke yang lainnya. Nah mungkin dikit lagi nih. Sip. Mantap Mas. Baik Kavia, jangan lupa lihat yang di halaman tentang larangan ya. Nanti baru kita masuk ke bab lain. Nih, di halaman 40 dan 41. Saya selalu gitu Kavia, kalau ada yang menanya juga di Japri saya bilang, saya selalu ambil juknisnya, lihat halaman sekian tentang ini gitu. Jadi saya nggak langsung jawab bisa atau tidak gitu, tapi saya selalu kasih linknya. Ini kan nanti diskusinya adalah soal interpretasinya ya Pak Farman ya, setelah membaca itu gitu. Nah ini kan bisa dilihat nih, termasuk juga pembangunan gedung di sini kan dilarang nih, gedung atau ruang baru ini nggak bisa, boleh LKS juga nggak bisa. Nih nggak bisa. Silakan. Ya betul. Terus kemarin waktu sosialisasi satu hal tuh yang saya highlight dari yang disampaikan Pak Kasubdit ya, bahwa silahkan digunakan untuk apa aja kecuali yang dilarang ya Pak Farman ya. Jadi udah jelas tuh. Jadi jangan tanya lagi ya, misalkan buat ini boleh nggak ada di ini ya, selagi itu nggak masuk larangan ya pakai aja. Dan selagi masih bisa memberikan justifikasi itu tadi loh, sesuai yang di nanti jadi pada saat ada pemeriksaan bisa menyampaikan justifikasinya. Saya pikir itu udah nggak apa-apa ya. Jadi agak susah juga Pak Farman. Kadang-kadang masuk ke live agent tuh pertanyaannya gitu. Saya mau beli ini boleh nggak? Gitu kan? Ya. Itu. Dan sebenarnya itu sudah ada jawabannya di juknis Mbak Ina. Ya. Halaman berapa sudah ada di juknisnya gitu. Sebenarnya sudah ada. Infonya bukan dilarang hasil EDM ya Mas ya. Ini dokumen wajib yang harus dimiliki oleh pengelola dana bos di madrasah. Namanya juga mau mengelola dana bos kan, berarti harus tahu juknisnya, harus punya juknisnya gitu. Apakah soft file atau hard copy-nya? Kalau saya biasanya selalu saya print, Mbak Ina, Katia. Saya stabilo tuh. Mana yang poin-poin. Kalau mau nyari itu gampang. Dan juga bisa juga gini Pak Farman, kan itu filenya PDF kan.
di-convert ke Word, disimpan, terus habis itu nanti kalau pas butuh nyari sesuatu masukin keyword. Kalau pakai Word kan bisa tuh search, ya.